Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam perjalanan panjang sejarah manusia, ada satu pertanyaan klasik yang terus berulang dari generasi ke generasi. Pertanyaan yang sederhana, tetapi sering membuat hati bertanya-tanya. Mengapa para nabi dan rasul banyak diutus di wilayah Timur Tengah? Mengapa bukan di Cina, India, atau bahkan Nusantara? Apakah Allah hanya memilih bangsa Arab, Israel atau Mesir sebagai penerima wahyu, sementara bangsa-bangsa lain dibiarkan tanpa petunjuk? Pertanyaan ini bukan hanya muncul dari kalangan awam, tetapi juga dari para cendekiawan dan pemikir lintas agama. Bahkan, di antara kaum muslimin sendiri, sebagian merasa heran mengapa nama-nama nabi yang kita kenal hampir semuanya lahir di kawasan Syam, Mesir, Irak, dan Jazirah Arab, seolah-olah wilayah lain di dunia tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Disinilah pentingnya kita memahami hakikat kenabian dalam Islam, bahwa risalah tidak pernah terbatas pada satu bangsa, satu etnis, atau satu kawasan. Baliknya, risalah adalah rahmat Allah yang menjangkau seluruh umat manusia. Al-Quran telah menegaskan hal ini berulang kali, dan para ulama besar dari berbagai generasi telah memberikan penjelasan yang mendalam agar kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Sahabat sekalian, sebelum kita membahas mengapa banyak nabi muncul di Timur Tengah, kita harus memahami dulu hakikat kenabian itu sendiri. Apa sebenarnya tujuan Allah mengutus nabi? Apakah hanya untuk membimbing satu bangsa tertentu, atau justru untuk seluruh umat manusia? Setiap umat pernah mendapat utusan. Al-Quran menegaskan bahwa risalah kenabian tidak pernah eksklusif. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 24, "Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." Ayat ini jelas, tidak ada satu umat pun di muka bumi, kecuali pernah mendapatkan seorang pemberi peringatan. Para mufasir, seperti Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa maksud pemberi peringatan di sini adalah nabi, rasul, atau setidaknya seorang ulama yang membawa pesan tauhid. Hal yang sama ditegaskan dalam An-Nahl ayat 36. "Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Ayat ini menegaskan misi utama setiap nabi, yaitu tauhid. Dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa, Allah selalu mengirim utusan yang mengajak manusia kembali ke jalan fitrah. Sahabat sekalian, Al-Quran hanya menyebut sekitar 25 nama nabi, tapi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa jumlah nabi sebenarnya mencapai 124.000 orang dan jumlah rasul sekitar 315 orang. Artinya, nama-nama nabi yang kita kenal hanyalah sebagian kecil. Sebagian besar nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka mungkin diutus ke bangsa-bangsa di timur, barat, atau wilayah yang kini tidak lagi tercatat dalam sejarah manusia. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 78, "Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa banyak nabi yang tidak kita kenal namanya, tetapi mereka tetap diutus kepada umat-umat lain. Dengan demikian, klaim bahwa hanya bangsa Arab atau Bani Israel yang mendapat nabi jelas tidak benar. Islam menegaskan bahwa semua nabi membawa satu inti ajaran yang sama, yaitu tauhid. Perbedaan hanya terletak pada syariat yang sesuai dengan zaman dan kondisi umat masing-masing. Nabi Nuh mengajak umatnya menyembah Allah semata. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid dan menolak penyembahan berhala. Nabi Musa membawa syariat Taurat. Nabi Isa membawa Injil. Dan puncaknya Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang melengkapi semuanya. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pesan Allah bersifat universal dan konsisten sepanjang sejarah.
Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menegaskan, jika Allah berfirman bahwa setiap umat pernah mendapat Rasul, maka itu mencakup bangsa-bangsa yang tidak kita ketahui sejarahnya sekalipun, karena rahmat Allah tidak terbatas pada bangsa tertentu. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengutus para nabi kepada seluruh umat manusia di sepanjang zaman, meski nama mereka tidak kita ketahui. Hanya Allah yang mengetahui jumlah dan tempat mereka diutus. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa ketiadaan catatan sejarah bukan berarti ketiadaan kenabian. Bisa saja ada nabi yang diutus di India, Cina, atau wilayah yang kini tidak lagi tercatat dalam sejarah manusia. Bayangkan, dari 124.000 nabi, kita hanya mengenal 25. Itu sama saja seperti membaca satu halaman dari sebuah buku tebal ribuan halaman. Wajar jika kita tidak melihat nama-nama nabi di luar Timur Tengah, tapi bukan berarti mereka tidak ada. Maka, jawaban awal atas pertanyaan klasik tadi sudah mulai tampak. Mengapa nabi banyak muncul di Timur Tengah? Karena catatan sejarah yang kita miliki memang berfokus pada wilayah itu. Apakah bangsa lain diabaikan? Tidak, mereka juga pernah mendapat utusan, hanya saja kita tidak tahu namanya. Sahabat sekalian, setelah kita memahami bahwa setiap umat di sepanjang zaman pernah mendapatkan utusan, muncul pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan mereka yang tidak sempat mendengar dakwah seorang nabi? Apakah mereka akan dihukum? Inilah bab yang akan mengantarkan kita pada pemahaman tentang keadilan dan rahmat Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Dia tidak pernah membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi prinsip agung yang berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal menerima risalah kenabian. Jika seorang manusia hidup di masa atau tempat yang jauh dari dakwah, Allah tidak akan menuntutnya sama seperti orang yang jelas-jelas menerima wahyu. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwa Allah menilai setiap manusia berdasarkan kadar ilmu, kesanggupan, dan akses mereka terhadap petunjuk. Barang siapa tidak pernah sampai kepadanya risalah, maka ia tidak dituntut seperti orang yang jelas-jelas mendengar kebenaran. Allah juga berfirman dalam Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah. Tidak ada satupun bangsa atau individu yang dihukum tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Seorang manusia hanya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang pernah sampai kepadanya. Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah dalil qat'i bahwa azab tidak akan ditimpakan kecuali setelah penegakan hujah melalui seorang Rasul. Untuk lebih mudah dipahami, bayangkan ilustrasi ini. Ada seseorang yang lahir dan besar di sebuah pulau terpencil, jauh dari peradaban, tanpa kitab suci, tanpa guru agama, tanpa komunitas beriman. Namun setiap malam ia memandang langit, melihat bintang-bintang yang teratur, lalu berkata dalam hatinya, pasti ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Siapapun engkau, aku ingin mengenalmu dan menyembahmu. Dalam pandangan manusia, mungkin orang ini dianggap tidak beragama, tetapi dalam pandangan Allah, ketulusan pencarian seperti ini sangatlah berharga. Allah menilai hatinya, usahanya, dan fitrahnya yang berusaha mencari kebenaran. Inilah bukti bahwa Allah tidak menuntut formalitas belaka. Allah melihat niat, usaha, dan keikhlasan. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, setiap manusia pada dasarnya mengenal Tuhan melalui fitrahnya. Jika ia jujur mengikuti fitrah, Allah akan membimbingnya meski ia tidak menerima dakwah formal. Barang siapa datang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa datang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah gambaran indah tentang betapa besar kasih sayang Allah. Sekecil apapun usaha seorang hamba untuk mencarinya, Allah akan menyambut dengan kasih sayang yang jauh lebih besar. Dalam sejarah Islam, ada kisah-kisah orang yang hidup di luar jangkauan dakwah, namun tetap mendapat rahmat Allah. Misalnya, orang-orang yang hidup di masa fatrah, masa kekosongan kenabian antara Isa dan Muhammad.
SAW. Para ulama menegaskan bahwa mereka tidak otomatis dihukum, melainkan diuji sesuai kebijakan Allah pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda bahwa 4 golongan akan diuji pada hari kiamat. Salah satunya adalah ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup di masa kekosongan dakwah. Allah akan memperlihatkan kebenaran kepada mereka, dan jika mereka menerimanya, maka mereka selamat. Prinsip ini juga berlaku di era modern. Ada banyak orang yang mungkin lahir di lingkungan ateis, sekuler, atau bahkan komunitas yang sama sekali tidak mengenal Islam. Apakah mereka otomatis dihukum? Tidak. Allah menilai mereka berdasarkan apa yang sampai kepada mereka dan bagaimana usaha mereka mencari kebenaran. Jika mereka menolak Islam setelah jelas kebenarannya sampai, maka mereka berdosa. Tapi jika mereka tidak pernah benar-benar tahu atau hanya mengenal Islam dari propaganda yang salah, maka Allah akan memperlakukan mereka sesuai dengan keadilannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada 4 golongan manusia yang akan diuji pada hari kiamat. Anak kecil yang meninggal sebelum balik, orang gila yang akalnya tidak sempurna, orang yang hidup di masa fatrah, dan orang tua renta yang tidak lagi mampu memahami. Allah akan memperlihatkan kebenaran kepada mereka, dan jika mereka menerimanya, maka mereka selamat. Hadis ini menjadi pegangan kuat bahwa Allah tidak akan mengazab manusia tanpa hujah yang jelas. Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ahlul fatrah termasuk dalam kelompok yang berada dalam kekuasaan rahmat Allah. Mereka tidak dihukumi kafir secara mutlak, melainkan ditangguhkan urusannya sampai hari kiamat. Sementara Imam As-Suyuti bahkan menulis risalah khusus tentang mereka, menegaskan bahwa ahlul fatrah akan diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan ketulusan mereka. Al-Quran sendiri sudah memberi landasan dalam surat Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ini artinya, selama tidak ada Rasul yang datang, tidak ada tuntutan penuh yang dibebankan. Hal ini juga ditegaskan oleh para mufasir ketika membahas umat-umat kuno di luar kisah Al-Quran. Mereka berkata, bisa jadi banyak nabi diutus ke bangsa-bangsa lain, hanya saja nama mereka tidak tercatat. Dan bagi mereka yang benar-benar tidak tersentuh dakwah, Allah menilai mereka berdasarkan fitrah, akal sehat, dan ketulusan usaha mencari kebenaran. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang tidak membatasi rahmat hanya kepada mereka yang lahir di Jazirah Arab atau di sekitar nabi-nabi Bani Israel. Sebagian ulama menggambarkan hal ini dengan sangat indah. Fitrah manusia bagaikan api kecil yang Allah nyalakan dalam hati setiap hamba. Jika tidak ada angin wahyu yang meniupnya, api itu tetap bisa memberi cahaya dengan percikan-percikan sederhana. Dan Allah dengan rahmatnya menghargai setiap cahaya kecil yang berusaha menerangi kegelapan. Sahabat sekalian, kita sampai pada pertanyaan inti yang sejak awal membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa para nabi yang kita kenal dalam sejarah banyak diutus di kawasan Timur Tengah? Apakah benar wilayah itu memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah? Apakah bangsa Arab lebih mulia dibandingkan bangsa lain? Atau ada hikmah lain di baliknya? Untuk menjawabnya, mari kita melihat dari sudut pandang yang paling nyata terlebih dahulu, yaitu faktor geografis. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah Timur Tengah dikenal sebagai pusat dunia lama. Lihatlah peta. Ia berada tepat di antara 3 benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dari arah timur, jalur perdagangan dan peradaban besar India serta Cina mengalir. Dari arah barat, Mesir dan Afrika Utara menjadi gerbang menuju benua hitam. Dari utara, Eropa perlahan membuka diri lewat interaksi dagang. Di titik pertemuan inilah, Jazirah Arab dan kawasan sekitarnya berdiri sebagai simpul penting peradaban. Kafilah-kafilah dagang dari Yaman melintasi Mekah menuju Syam. Pedagang Persia membawa barang dari timur untuk ditukar di pasar-pasar Hijaz. Bangsa Romawi berinteraksi dengan Mesir, Syam, dan Palestina. Semuanya bertemu di satu poros, yaitu Timur Tengah. Jika kita ibaratkan dunia sebagai sebuah roda besar,
maka poros roda itu berada di wilayah ini. Apapun yang lahir di sini berpotensi berputar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah yang menjadikan kawasan ini sangat strategis untuk penyebaran risalah kenabian. Allah menurunkan risalah tidak hanya untuk didengar oleh satu kelompok kecil, tetapi untuk disebarkan. Bagaimana caranya pesan itu bisa meluas? Salah satunya melalui perdagangan. Sejarah mencatat bahwa kota Mekah jauh sebelum Islam datang sudah menjadi pusat perdagangan internasional. 2 kali dalam setahun, kafilah Quraisy melakukan perjalanan besar ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Perjalanan ini bahkan diabadikan Allah dalam surah Quraisy, yaitu kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Bayangkan, risalah yang turun di Mekah akan dengan cepat terdengar ke berbagai negeri. Pedagang yang mendengar kabar tentang seorang nabi di Ka'bah akan membawanya ke Syam, ke Mesir, ke Persia. Dari Syam, berita itu menjalar ke Romawi. Dari Yaman, berita itu menyeberang ke Afrika Timur. Inilah jalur alami penyebaran dakwah yang Allah siapkan sejak lama. Coba kita bandingkan dengan wilayah lain. Misalnya, jika seorang nabi diutus di pedalaman Siberia, siapa yang akan mendengar risalahnya? Bagaimana pesan itu akan keluar dari lingkaran kecil masyarakat lokal? Kondisinya berbeda dengan Jazirah Arab yang setiap harinya disinggahi kafilah dari berbagai bangsa. Selain jalur perdagangan, Mekah juga sejak dahulu sudah menjadi pusat ziarah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi tempat suci yang dikunjungi berbagai kabilah Arab. Meski telah tercemar dengan penyembahan berhala, tetap saja Ka'bah menjadi pusat perhatian spiritual bangsa Arab. Inilah salah satu hikmah mengapa Nabi terakhir diutus di kota ini. Dari pusat ibadah yang sudah dikenal seluruh jazirah, dakwah tauhid bisa bergema dengan cepat. Setiap tahun ketika musim haji jahiliyah tiba, orang-orang dari berbagai penjuru datang ke Mekah. Mereka mendengar seruan Nabi, lalu membawanya pulang ke negeri mereka masing-masing. Dengan cara ini, pesan Islam tidak membutuhkan waktu ratusan tahun untuk keluar dari jazirah. Hanya dalam beberapa dekade setelah Rasulullah SAW wafat, Islam sudah mencapai Mesir, Persia, bahkan Spanyol. Semua itu karena Allah memilih tempat strategis sebagai titik awal. Untuk lebih mudah membayangkan, bayangkan sebuah kolam besar yang ingin kita warnai. Ada 2 cara. Pertama, kita bisa menaburkan pewarna secara merata di setiap sudut kolam. Kedua, kita bisa menuangkan pewarna di satu titik pusat, lalu membiarkan riaknya menyebar ke seluruh kolam. Allah dengan kebijaksanaannya memilih cara kedua. Ia menurunkan risalah di pusat dunia lama, di sebuah titik strategis yang memungkinkan riaknya menjangkau seluruh penjuru bumi. Dari Mekah dan Madinah, gelombang dakwah menyebar ke Asia, Afrika, hingga Eropa. Analogi ini membuat kita sadar, pemilihan wilayah bukan favoritisme, tapi strategis. Allah ingin risalahnya cepat menyebar, maka ia pilih titik yang paling tepat. Perlu kita ingat, di sekitar kawasan ini sudah berdiri peradaban-peradaban besar. Mesir dengan Firaunnya, Babilonia dengan menara megahnya, Persia dengan kekaisarannya, Romawi dengan militernya. Semuanya saling berhubungan, saling berdagang, saling berperang. Ketika risalah turun di tengah simpul peradaban ini, gaungnya tidak bisa dibendung. Ia didengar oleh bangsa-bangsa besar, baik kawan maupun lawan. Bahkan Al-Quran sendiri berulang kali menyebut bangsa Romawi, Persia, dan Mesir dalam kisah-kisahnya. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi tidak lahir di ruang kosong, tetapi di pusat interaksi dunia. Sahabat sekalian, jika kita renungkan, semua ini menunjukkan satu hal. Pemilihan Timur Tengah bukan karena bangsa Arab lebih mulia, tetapi karena wilayahnya yang paling strategis untuk penyebaran. Inilah strategi ilahi yang penuh hikmah. Namun geografi hanyalah satu sisi dari jawaban. Ada sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.
Mengapa masyarakat Arab jahiliyah yang terkenal keras kepala dan penuh pertentangan justru dipilih sebagai wadah risalah terakhir? Masyarakat Arab pra-Islam sering disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Mereka menyembah berhala, menanam bayi perempuan, dan terjerumus dalam berbagai kemaksiatan. Namun, di balik kegelapan itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu mereka memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Sejak zaman Nabi Ibrahim, jejak tauhid sebenarnya sudah ada di tengah mereka. Ka'bah yang dibangun bersama Ismail masih menjadi pusat ibadah meski telah dipenuhi berhala. Orang Arab mengenal istilah Allah sebagai Tuhan tertinggi, meski mereka mencampurnya dengan syirik. Al-Quran menggambarkan mereka dengan sangat jelas. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Artinya, di dalam hati mereka masih ada pengakuan akan adanya Tuhan, meski terdistorsi oleh tradisi berhala. Kesadaran spiritual inilah yang membuat mereka tidak benar-benar asing dengan konsep tauhid ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah. Selain jiwa religius, bangsa Arab memiliki warisan budaya yang luar biasa, yaitu bahasa mereka. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah seni, kebanggaan, dan jantung peradaban. Orang Arab dikenal sangat menghargai syair, qasidah, dan orasi. Mereka bisa berhari-hari mendengar penyair membacakan bait-bait panjang hanya untuk menikmati keindahan kata. Di pasar Ukaz, kompetisi puisi menjadi ajang bergengsi. Puisi terbaik bahkan digantung di dinding Ka'bah sebagai simbol kemuliaan. Bayangkan, ketika Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang jauh melampaui syair terindah mereka, masyarakat Arab terperangah. Mereka yang paling ahli bahasa sekalipun tidak mampu menandingi satu surat pun dari Al-Quran. Inilah salah satu hikmah terbesar. Allah memilih masyarakat yang sangat menghargai bahasa agar mujizat Al-Quran benar-benar terasa. Jika risalah turun kepada bangsa yang tidak menaruh perhatian pada kata-kata, keajaiban bahasa Al-Quran mungkin tidak dihargai sedalam itu. Masyarakat Arab hidup dalam sistem kabilah. Setiap kabilah memiliki adat, aturan, dan kebanggaan masing-masing. Tapi di balik keragaman kabilah itu, ada satu hal yang membuat mereka relatif homogen. Bahasa yang sama, adat istiadat yang serupa, dan garis keturunan yang bisa ditelusuri ke leluhur yang sama. Homogenitas ini mempermudah penyebaran dakwah. Jika satu tokoh berpengaruh dalam kabilah menerima Islam, maka anggota lain cenderung ikut. Dan karena semua kabilah menggunakan bahasa yang sama, pesan dakwah bisa menembus seluruh jazirah tanpa hambatan bahasa. Bandingkan dengan wilayah lain yang mungkin dalam satu negeri saja terdiri dari puluhan bahasa dan adat berbeda. Di Arab, meski ada banyak kabilah, faktor homogenitas ini membuat pesan lebih cepat menyebar. Masyarakat Arab bukan masyarakat yang tertutup. Mereka berada di jalur perdagangan internasional. Kafilah mereka terbiasa pergi ke Syam, Yaman, bahkan Persia. Mereka bertemu dengan pedagang Yahudi, Nasrani, dan bangsa lain. Interaksi ini membuat mereka mengenal konsep kenabian, kitab suci, bahkan kisah-kisah nabi terdahulu. Tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah, sebagian dari mereka langsung bisa menghubungkannya dengan kisah Musa, Isa, dan Ibrahim. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka berkata bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang siap menerima ide baru. Meski keras kepala, mereka juga terbuka, dan keterbukaan ini menjadi pintu masuk dakwah. Jangan lupa kawasan Syam, Mesir, dan Palestina yang berdekatan dengan Jazirah Arab adalah tempat lahir dan beraktivitas banyak nabi, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan lainnya. Jejak sejarah ini menjadikan masyarakat sekitar Arab akrab dengan konsep kenabian. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ide tentang adanya nabi baru bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan orang Yahudi di Madinah sudah menunggu kedatangan seorang nabi terakhir, meski mereka berharap nabi itu lahir dari kalangan mereka. Semua ini membentuk kondisi sosial budaya yang unik, masyarakat dengan spirit religius, bahasa yang luar biasa, homogenitas yang mendukung, keterbukaan terhadap dunia luar, dan jejak kenabian di sekitarnya. Jika kita renungkan, pemilihan bangsa Arab sebagai tempat risalah terakhir bukan karena mereka yang paling mulia. Bahkan sebaliknya, mereka terkenal sebagai bangsa yang keras kepala, penuh pertikaian, dan hidup dalam jahiliyah.
Tetapi justru di tengah kondisi itu ada potensi besar. Mereka memiliki kekuatan bahasa untuk menjaga wahyu. Mereka memiliki tradisi kabilah untuk menyebarkan risalah. Mereka berada di jalur perdagangan untuk membawa pesan keluar. Seperti sebuah tanah tandus yang ketika diturunkan hujan akan segera menyerap dan menyebarkan air ke sekitarnya, demikianlah masyarakat Arab. Allah memilih mereka bukan karena keutamaan ras, tetapi karena potensi strategis mereka dalam menjaga dan menyebarkan risalah. Sahabat sekalian, dari sini kita mulai melihat gambaran lebih utuh. Bukan hanya geografis, tetapi juga sosial budaya. Semua mengarah pada satu kesimpulan besar. Allah memilih titik paling efektif untuk menyebarkan cahaya wahyu ke seluruh dunia. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kawasan Syam, Mesir, dan Palestina sudah menjadi panggung utama sejarah kenabian. Di tanah inilah kisah-kisah besar para nabi berlangsung, dari Nabi Ibrahim yang meninggalkan keturunannya di Mekah hingga Nabi Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, dari Nabi Daud dan Sulaiman yang memimpin kerajaan besar di Palestina hingga Nabi Isa yang lahir dan berdakwah di Baitul Maqdis. Semua jejak itu bukan kebetulan. Allah menata sejarah dengan rantai yang berkesinambungan, agar ketika risalah terakhir datang, masyarakat sudah akrab dengan konsep kenabian. Mari kita menelusuri jejak ini satu persatu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok kunci dalam sejarah kenabian. Beliau dikenal sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Dari keturunannya lahir banyak nabi. Dari jalur Ishak lahir Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Dari jalur Ismail lahir nabi terakhir, Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Ibrahim sendiri penuh jejak yang membekas di Timur Tengah. Beliau berhijrah dari Ur di Mesopotamia, lalu ke Palestina, kemudian ke Mesir, dan akhirnya menempatkan Hajar dan Ismail di lembah Makkah. Dari sinilah Ka'bah dibangun. Jejak Ibrahim menjadi jembatan yang menghubungkan Makkah dengan Syam. Ka'bah menjadi pusat ibadah tauhid, sementara keturunannya di Syam menjadi para nabi yang melanjutkan risalah. Maka, ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau melengkapi semua ajaran yang telah disampaikan para nabi sebelumnya. Sahabat sekalian, jika kita renungkan, semua jejak ini adalah semacam persiapan panjang. Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah, Musa membawa syariat di Sinai, Daud dan Sulaiman menunjukkan kekuatan peradaban berbasis wahyu di Palestina, Isa membawa Injil di Baitul Maqdis. Semuanya terjadi di satu kawasan, Syam, Mesir, Palestina, dan Jazirah Arab. Semua itu adalah panggung persiapan besar untuk risalah terakhir, risalah yang akan melampaui batas-batas etnis dan bangsa. Tidak mengherankan jika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku adalah doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Isa, dan mimpi ibuku." Hadis riwayat Ahmad. Risalah beliau adalah puncak dari rantai panjang yang dimulai sejak Ibrahim. Dengan adanya jejak para nabi sebelumnya, masyarakat di Timur Tengah sudah akrab dengan konsep kenabian. Mereka tahu apa itu wahyu, siapa itu nabi, dan apa misi mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya nabi, meski banyak yang menolak karena fanatisme, konsep kenabian itu sendiri bukanlah hal asing. Bahkan orang Yahudi di Madinah sering mengancam orang Arab, "Telah dekat masanya seorang nabi akan diutus. Kami akan mengikutinya, dan bersama dia, kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibinasakan." Hadis riwayat Bukhari. Ucapan ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar menunggu nabi terakhir. Hanya saja, ketika nabi itu datang dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka, mereka menolaknya. Inilah keindahan skenario Allah. Risalah terakhir tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui rantai sejarah yang panjang. Setiap nabi meninggalkan jejak, setiap jejak mempersiapkan umat manusia, hingga akhirnya datang penutup para nabi.
Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 14 bahwa Allah selalu mengutus nabi ke negeri-negeri terdahulu dari kalangan mereka sendiri agar mudah dipahami. Maka risalah terakhir pun datang di tengah bangsa Arab dari kalangan mereka dengan bahasa mereka. Al-Quran menegaskan dalam Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Ayat ini memastikan bahwa setelah beliau tidak ada lagi nabi baru. Risalah beliau adalah puncak dan penutup dari seluruh rangkaian wahyu yang pernah diturunkan. Maka risalah ini harus bersifat lengkap, sempurna, dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Allah juga berfirman dalam Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Bukan hanya rahmat bagi bangsa Arab, bukan untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam semesta. Bahkan binatang, tumbuhan, dan seluruh makhluk pun merasakan dampak risalah ini. Sebab ajaran Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dengan seluruh ciptaan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam khutbahnya, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa." Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah revolusi besar dalam pandangan manusia. Risalah bukan lagi milik satu bangsa, tetapi milik semua umat manusia. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas menyebarkan risalah dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka tidak hanya menyampaikannya di Jazirah Arab, tetapi membawanya ke berbagai penjuru dunia. Abu Bakar As-Siddiq menegakkan fondasi dengan memerangi kaum murtad dan menyatukan kembali umat Islam. Umar bin Khattab meluaskan wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan Syam. Utsman bin Affan memastikan mushaf Al-Quran disatukan agar tidak ada perbedaan bacaan. Ali bin Abi Thalib melanjutkan perjuangan menjaga kesatuan umat di tengah fitnah. Selain itu, sahabat-sahabat lain menjadi pionir dakwah. Amr bin As membawa Islam ke Mesir, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Persia, Muawiyah bin Abi Sufyan memperluas ke Syam. Para pedagang Muslim kemudian membawa Islam ke India, Afrika, bahkan Nusantara. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1 abad setelah Nabi wafat, Islam sudah menyebar ke 3 benua. Islam tidak hanya menyebar dengan pedang, sebagaimana sering dituduhkan. Sebaliknya, jalur perdagangan memainkan peran besar. Pedagang Muslim dari Arab dan Gujarat membawa Islam ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Mereka tidak datang dengan pasukan, melainkan dengan akhlak yang jujur dan transaksi yang adil. Selain perdagangan, ilmu juga menjadi jalan utama. Peradaban Islam melahirkan ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan banyak lagi. Melalui ilmu, Islam menarik perhatian bangsa-bangsa lain dan menjadi mercusuar peradaban dunia. Al-Quran sendiri penuh dengan ayat-ayat yang menegaskan sifat universal Islam. Misalnya dalam Sabah ayat 28, "Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Ayat ini menghapus batas geografis. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas pada satu bangsa. Disinilah letak perbedaan risalah Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga khusus untuk Bani Israel. Nabi Yunus diutus untuk kaum Ninawa. Nabi Hud untuk kaum Ad. Nabi Shalih untuk kaum Samud. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Maka wajar jika risalah beliau harus ditempatkan di pusat dunia lama agar dari sana ia bisa menyebar ke seluruh arah. Salah satu hikmah lain mengapa risalah terakhir harus berada di Arab adalah karena risalah ini dijamin terjaga hingga akhir zaman. Allah berfirman dalam Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Adz-Dzikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya." Bahasa Arab yang kaya, tradisi hafalan yang kuat, dan kecintaan orang Arab terhadap bahasa menjadikan Al-Quran terjaga dalam bentuk aslinya. Tidak ada kitab suci lain yang dihafal jutaan orang dari awal hingga akhir selain Al-Quran.
Sahabat sekalian, lihatlah bagaimana strategi Allah bekerja. Seorang nabi lahir di lembah Mekah, di sebuah jazirah yang gersang, di tengah bangsa yang dianggap remeh oleh Romawi dan Persia. Tetapi dari tempat yang sederhana itu lahirlah risalah yang mengubah wajah dunia. Dalam waktu singkat, Islam tidak hanya menjadi agama lokal, tetapi menjalar ke 3 benua, dari Spanyol hingga India, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara, bahkan hingga hari ini, risalah itu terus menyebar ke berbagai belahan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak awal, Al-Quran telah memperkenalkan Allah bukan sebagai Tuhan bangsa Arab, bukan pula Tuhan Bani Israel, melainkan Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Ayat pertama surah Al-Fatih yang kita baca setiap hari dalam solat mengingatkan hal ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah pengingat bahwa rahmat Allah menjangkau setiap makhluk dimanapun mereka berada, termasuk manusia-manusia di ujung bumi yang tidak pernah mendengar langsung seruan para nabi. Dalam Al-A'raf ayat 156, Allah menegaskan, "Rahmatku meliputi segala sesuatu." Artinya, tidak ada satupun bangsa atau manusia yang diabaikan. Bahkan mereka yang lahir di tempat terpencil, jauh dari pusat risalah, tetap berada dalam lingkup kasih sayang Allah. Inilah pertanyaan yang sering muncul. Mengapa tidak ada nabi yang diutus di Nusantara atau Indonesia? Jawabannya ada beberapa lapisan. Pertama, jumlah nabi sangat banyak tapi tidak semua disebut namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ada lebih dari 124.000 nabi. Al-Quran hanya menyebut 25. Bisa jadi ada nabi di Nusantara, hanya saja namanya tidak dicatat. Yang kedua, kalaupun tidak ada, Allah tidak menzulimi bangsa ini. Mereka termasuk ahlul fatrah. Allah tidak menghukum sebelum risalah sampai. Mereka akan diuji di akhirat sesuai rahmatnya. Yang ketiga, strategi penyebaran risalah terakhir. Nabi terakhir diutus di Arab, karena dari sanalah risalah bisa menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Islam akhirnya sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dibawa pedagang dari Gujarat, Yaman, dan Arab. Jadi, meskipun tidak ada nabi lahir di tanah Nusantara, Allah tetap menjaga agar pesannya sampai ke sini. Dan kini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Bukankah ini juga bagian dari rencana besar Allah? Dalam Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Dengan ayat ini jelas sudah, tidak ada bangsa yang diistimewakan kecuali karena takwanya. Arab tidak lebih mulia daripada non-Arab, dan non-Arab tidak lebih rendah daripada Arab. Semua sama di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.